Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat pagi hari ini. Engkau memperkenankan kami dan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup kami. Biarlah kenikmatan yang dari Tuhan dan aktivitas hari ini kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi pondasi dan rema di dalam kehidupan kami ketika menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan pada saat hari ini, saya mau membacakan firman Tuhan di dalam bahasa Batak juga di dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan hari ini yang mau kita dengarkan adalah dari Sada Kronika 4 ayat 10. Dungi mertangi yang masih Jabes tu debatani halak Israel songonon tung sura pasu-pasuonmu ahu totong jala mangojar parbalohakku bahenonmu jala manupak tanganmu diau jala padaonmu hinamago unang di parsahiti au jadi di parode batama napi nangi donai. Di dalam bahasa Indonesia, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Yabes adalah keturunan dari orang yang tidak berpunya. Bisa dibilang adalah Yabes ini dari keturunan orang yang susah dan orang yang kalau bisa kita bilang adalah orang yang miskin di antara sesamanya. Oleh karena itu, pada suatu ketika mereka kembali ke tanah mereka, memang sedikit sekali bagian daripada Yabes ini yang mereka dapatkan dari antara keturunan-keturunan yang lainnya. Karena sedikit sehingga mereka pun tidak begitu banyak lahan yang mereka mau kelola di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, tidak banyak catatan yang kita dapatkan tentang Yabes ini di dalam Alkitab. Tetapi yang paling utama yang kita temukan tentang Yabes ini adalah doanya. Bagaimana dia dengan beraninya berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dia dengan terbukanya berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dia dengan begitu seriusnya meminta kepada Tuhan. Karena dia melihat bahwa keluarganya begitu berkekurangan, keluarganya begitu kecil dirasanya di antara dengan yang lainnya di tengah-tengah keluarga besar Yabes. Oleh karena itu dia sungguh meminta benar-benar dengan jujur di dalam hatinya kepada Tuhan. Dia meminta seakan-akan sepertinya permintaannya itu, kalau kita menilai secara manusia, sepertinya dia memaksa Tuhan untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Tetapi dia terbuka kepada Tuhan bahwa inilah yang dia butuhkan. Bahwa inilah Tuhan yang aku butuhkan di dalam kehidupan kami. Demikian pikirannya Yabes. Oleh karena itu dia berpikir, dia meminta, dia terbuka, dia jujur di hadapan Tuhan bahwa apabila nantinya aku meminta kepada Tuhan,
dia sudah tahu bahwa Tuhan akan mengabulkannya. Di dalam doanya dia meminta dengan benar-benar kepada Tuhan. Dan pada akhirnya doa Yabes dikabulkan oleh Tuhan. Dia tidak egois di dalam permintaannya ketika doanya dikabulkan oleh Tuhan. Yabes bukan tipe orang yang egois dan mementingkan dirinya sendiri ketika dia mendapatkan berkat dan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Dan ketika doanya Yabes dikabulkan oleh Tuhan, dia memikirkan keluarganya dan yang lain-lainnya, supaya apa yang sudah dikabulkan oleh Tuhan itu bisa juga diberikan kepada keluarganya. Tentu apa yang sudah diberikan dan dikabulkan oleh Tuhan tentang memperluas daerah Yabes, yang mereka mendapat bagian yang sangat kecil di antara orang lain, maka itu pun dibagi-bagikannya kepada keluarganya. Disitulah mereka bisa mengelola kehidupan mereka dengan baik. Dia tidak merasa bahwa berkat itu sudah dia peroleh dari Tuhan. Dia tidak mementingkan dirinya secara pribadi, tetapi doa yang dia mintakan kepada Tuhan dengan segenap hati, terbuka dan berani di hadapan Tuhan, Tuhan mengabulkan doa Yabes dan memberikan apa yang diminta oleh Yabes. Tentu angan-angan dan cita-cita Yabes adalah untuk bisa berbagi dengan saudara-saudaranya. Dia tidak serakah, dia tidak tamak, dan dia tidak ingin menyimpan semua berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita mendapatkan berkat, ketika kita memperoleh berkat yang melebihi daripada saudara-saudara kita, maka kita pun harus belajar berbagi berkat itu kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Kita tidak boleh egois di dalam kehidupan kita ini, tetapi kita justru membagi apa yang kita dapatkan. Rezeki yang mungkin lebih yang kita dapatkan dari Tuhan di antara saudara-saudara kita, kita pun harus bagikan kepada yang lain. Tentu pergumulan Yabes ini atau doa yang dijawab oleh Yabes ini adalah menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Apakah kita mau belajar dengan sikap Yabes yang tidak egois di dalam kehidupannya? Inilah yang kita perlu teladani di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Berkat yang sudah kita peroleh dan rezeki yang sudah kita peroleh, kiranya berkat itu juga boleh kita bagikan dengan orang lain. Dengan kehidupan kita sehari-hari, kita juga tidak boleh egois terhadap orang lain. Justru kita harus belajar mengasihi orang lain lewat berkat yang kita punya. Saudara-saudara yang banyak di sekeliling Yabes, atau saudara-saudara Yabes yang membutuhkan banyak hal, yang dilihat oleh Yabes bahwa begitu sulitnya kehidupan dari keluarga-keluarga Yabes, maka di situ dia boleh berbagi berkat yang daripada Tuhan. Maka ada pertanyaan kepada kita, apakah kita mau berdoa dengan setulus hati kepada Tuhan? Apakah kita mau berdoa dengan sukacita dan terbuka, berani di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, kita harus belajar daripada Yabes ini, berdoa dengan tulus, terbuka, berani kepada Tuhan. Kita jujur terhadap diri kita, apa sih yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tidak kita mereka-reka kehidupan dan permintaan kita kepada Tuhan, tapi jujur kita mengakui apa adanya diri kita, supaya Tuhan mau bereaksi
dan Tuhan mau memberikan karyanya di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatur Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi lewat doa-doa kita, kejujuran kita meminta di hadapan Tuhan, keberanian dan keterbukaan kita meminta di hadapan Tuhan, maka berkat akan mengalir kepada kita. Tentu lewat doa-doa kita yang sudah kita haturkan di hadapan Tuhan, berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita lewat doa-doa kita, kita tidak boleh egois akan berkat itu. Akan tetapi belajar dari doa Yabes ini, perjalanan hidup daripada Yabes ini, kita mau diajar supaya kita juga tidak egois di dalam kehidupan kita, tetapi kita membagi berkat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin membutuhkan pertolongan daripada kita. Mungkin saudara kita, mungkin teman kita, atau bahkan siapapun yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih yang boleh kami bagikan pada saat hari ini, kiranya kita mau belajar dari perjalanan hidup Yabes ini dan menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, pada saat hari ini kami sudah boleh belajar tentang kehidupan dan keteladanan Yabes yang tidak mau egois di dalam kehidupannya. Ketika berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupannya lewat doanya kepada Tuhan, keberaniannya, keterbukaannya, kejujurannya di dalam kehidupannya, meminta di hadapan Tuhan hingga Tuhan mengabulkan doanya. Demikian juga kami memohon ya Tuhan, supaya pelajaran yang boleh kami dengarkan hari ini lewat pergumulan hidup Yabes ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.